Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut pada video ketiga, yaitu analisis struktur. Hmm. Analisis struktur mengacu pada SNI 1726/2019 yang terdiri dari analisis model perioda, evaluasi beban gempa, dan analisis simpanan. Nah, pertama kita akan run dulu si subnya, klik ini plus, lalu kita run. Maaf, ini masih gempa dulu oleh terang. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, kita di sini akan pilih display. Lalu di sini kita show deform shape. Lalu ini kita pilih ke modal. Oke. Sini muncul angka itu T-nya tuh 0,0124. Walaupun yang seharusnya itu 0,65 ya, tapi kesalahan dan tidak bisa diperbaiki karena ada beberapa kesalahan. Kita lanjut ke analisis modal. Pertama, kita pilih dulu, kita klik pada bagian, kita pilih ke display, lalu kita pilih show table. Nah, di sini kita pilih yang analisis result. Sebentar. Kita pilih analisis. Lalu kita pilih yang ini. Kita pilih yang modal informasi atau modal information. Lalu kita pilih yang modal print topping masteration. Selanjutnya, kalau kita klik OK, maka akan muncul tabel seperti ini. Nah, selanjutnya, ketika sudah muncul tabel, kita akan ekspor tabelnya ke Microsoft Excel sebagai file, lalu kita pilih ke export current table ke Excel. Nah, maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya, di sini sudah muncul hasil dari eksportannya. Nah, berdasarkan ketentuan SNI 1726/2019, periode fundamental struktur TI dibatasi tidak boleh lebih dari Tmax atau Tmax yang dapat dihitung sebagai berikut. Nah, untuk rumus Tmax itu sama dengan Tmax CU dikali TA. Dengan nilai frekuensi untuk batasan atas pada periode yang dihitung, CU dapat berdasarkan berikut. Nah, untuk si CU-nya itu kita bisa dapat dari nilai yang ada pada si modulnya di dalam modul. Nah, di dalam modul itu ada tabel untuk parameter percepatan respons vertikal desain pada 1 detik per SDL. Itu ada yang 0,4, 0, lebih dari 0,4, 0,3, 0,2, 0,15, dan kurang dari 0,1. Untuk
Untuk gedung tinjau berdasarkan nilai SDL 0,641, maka dari tabel di atas nilai CU-nya itu sebesar 1,4. Nah, karena kita tadi itu kurang dari 0,1, maka kita akan ambil CU-nya itu yang 1,7, yang bawah. Nah, sedangkan untuk nilai periode fermental terdetek teminnya dihitung dengan rumus temin CT dan X temin sama dengan CT H X. Nah, tadi kan kita sudah menentukan tuh si nilai CU-nya. Selanjutnya kita akan nilai periode parameter CT dan X-nya. Untuk kita kan di sini menggunakan rangka beton pemikul momen ya. Nah, untuk rangka beton itu CT-nya itu harus 0,0466 alfa dan untuk X-nya itu 0,9. Nah, tipe struktur untuk arah X dan Y sama, yaitu rangka beton pemikul momen. Sehingga berdasarkan parameter CT-nya dan X adalah 0,04466 alfa dan 0,9 berdasarkan analisis perhitungan waktu getar alami. Nah, untuk kapasitas periode fermentasi struktur gedungnya itu, maka untuk didapatkan untuk TX-nya itu untuk T-nya itu 436 dan T-max-nya itu 0,6611. Nah, mengacu pada SNI 1726 2019, pada pada program SAP 2000 lebih besar dari periode max. Nah, maka periode suku bangunan yang digunakan adalah periode maksimum. Untuk analisis gempa arah X dan Y yaitu sebesar 0,611 detik. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan evaluasi beban gempa. Untuk evaluasi beban gempa berdasarkan SNI, dalam menganalisis beban gempa, respon spektrum, gaya geser dasar respon spektrum VR harus sama dengan 100% dari gaya geser dasar statik. Untuk memperoleh gaya geser dasar statik, V1 akan dijelas. Nah, kesepakatan seperti ini nih, menentukan koefisien respon statik. Untuk rumusnya itu CS atau minimum sama dengan 0,044 SDS dikali LI sama dengan 0,4 angka yang sebelumnya 0,44 dikali 0, tadi 0,0245 sama dengan sekian. Nah, maka kita akan balik lagi kepada aplikasi SAP 2000. Di aplikasi SAP 2000 SAP 2000 kita akan buka lagi display. Kalau kita pilih show table lagi, kita pilih yang uh, base direction. Kita pilih yang analis, pilih yang paling ini. Lalu kita pilih yang base direction-nya, yang ini. Lalu di sini kita klik select broadcast. Nah, pilih yang date dan SDL. Date, SDL. Oke.
Z, L. Wah, sebentar, Pak. Di sini ada kesalahan. Terus, information sudah. Location sudah. Nah, maka akan muncul nih di sini kita pilih yang global FZKN. Nah, berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai berat efektif struktur akibat beban mati dan beban mati tambahan adalah sebesar di sini itu 3.698,046 dan untuk SDL-nya itu 5.191 sehingga total berat efektif struktur adalah sebesar sebentar, untuk beban beban matinya itu di sini adalah 3.698,046 dan untuk beban super elevasinya, super deadload-nya yaitu 5.191 5.191,638. Maka hasilnya adalah 8.889,8464 kN/meter. Berdasarkan nilai CS dan WT yang telah diperoleh, maka gaya geser besar statik dapat dihitung sebagai berikut. Nah, di sini kan tadi CS-nya itu sebelumnya kita sudah menentukan bahwasannya si CS-nya yang kita dapatkan itu bernilai 0,087 untuk nilai untuk nilai WT-nya itu tadi 8.889. Nah, maka dikalikanlah angka tersebut
yang 800 ribu 889,684 dikali dengan 0,082, maka hasilnya itu adalah 782,95 kilonewton meter. Kilonewton, maaf. Nah, selanjutnya dari nilai gaya geser statik tersebut yang akan dibandingkan dengan gaya geser akibat gempa dinamik, gaya geser dinamik pada struktur dapat diperoleh langsung dari program dengan cara kita buka dulu, dulu, kita klik display, kita show table lagi, lalu kita pilih uh, show table, yang lagi, kita pilih base reaction lagi. Dan sekarang kita pilih yang RPXY dan PPXY. Oke, oke, maka akan muncul. Kita lihat di sini untuk global FX. Kok no? Nah, lalu kita akan masuk lagi ke define. Kalau kita pilih load case, kita modify show load case. Kita pilih yang RPX dulu, RSPX. Nah, lalu kita pilih modify. Lalu kita masukkan rumusnya di sini. Yang tadi itu si hasil ini dikali 1,154 154. Kita klik enter, add, ini kita hapus. Oke, untuk SPY-nya itu rumusnya tadi itu dikali dengan 1,162. Enter. Nah, sedikit kesalahan. Sedikit kesalahan tadi sebelumnya. Kembali lagi, kita ke define case. Kita lari perlu yang X-nya tadi karena belum terset dari awal. Kita kali 1,154, enter, kita add. Ini kita lihat saja. Oke. Lalu untuk yang SPY-nya itu yaitu dikali dengan 1,162. Kita modify. Oke. Nah,
Berikut adalah melakukan running ulang pada model, baru kemudian lakukan proses yang sama untuk menghapus gaya geser untuk kedua arah tabel, untuk kedua arahnya. Oke, di sini akan kita running ulang. Nah, setelah dilakukan running ulang, diperoleh nilai base reaction akibat SPX itu sekian 409,0205 kilonewton. Untuk yang dan Y-nya itu 24,409,331 kilonewton. Nah, kita melakukan analisis simpangan. Untuk analisis simpangan harus memiliki tabel persyaratan simpangan menurut SNI 1762 2019 sebagai berikut. Untuk batas simpangan itu ada tiga, ada empat. Di sini ada struktur itu ada struktur selain dari struktur dinding geser, batu bata 4 tingkat atau kurang dengan dinding interior partisi, langit-langit dan sistem dinding eksterior yang telah didesain untuk mengkomodasi simpangan yang tingkat dengan kategori risiko itu satu atau duanya itu 0,025, untuk yang tiga itu 0,020 dan untuk yang empat itu 0,15. Untuk struktur dinding geser kantilever batu bata itu 0,010, 0,010, 0,10. Dan untuk struktur dinding geser batu bata lainnya itu 0,7 seluruhnya. Semua struktur lainnya 0,20, 0,15, dan 0,10. Nah, untuk analisis simpangan dapat dilakukan salah satunya dengan mengecek pemindahan pada setiap lantai untuk mempermudah juga dapat mengubah tampilan menjadi 3D. Nah, di sini kan sudah berbentuk 3D ya. Nah, lalu kita di sini pilih display, kita show the thread shape, lalu kita pilih yang aspects-nya. Oke. Oke.